Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus buat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Sabtu, pekan sebelum Epifani ini sahabatku, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berefleksi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air dan telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Bunda Maria sungguh memiliki mata yang sangat peka sahabatku. Sahabatku, kendati ia tamu yang diundang sahabatku, namun ia tidak ingin membuat tuan rumah merasa malu karena tidak bisa menjamu tamu-tamunya mereka dengan baik sahabatku. Ia sendiri tidak bisa menyediakan kebutuhan yang diperlukan sahabatku, namun ia sungguh memaksimalkan perannya dengan meminta bantuan kepada seseorang yang ia percayai, supaya tentu permasalahannya yang dihadapi dapat terselesaikan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia memberitahu kepada Yesus putranya bahwa mereka, yaitu tuan rumah, kehabisan anggur sahabatku. Dengan kata lain sahabatku yang terkasih, Maria meminta bantuan karena ia sungguh percaya bahwa putranya bisa berbuat sesuatu. Dan meskipun pada awalnya Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Namun pada akhirnya sahabatku yang terkasih, Yesus sungguh-sungguh berbuat sesuatu sehingga terjadi mukjizat, air menjadi anggur. Sahabatku yang terkasih, itu adalah salah satu landasan mengapa orang Katolik berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Sungguh sahabatku yang terkasih, orang Katolik sungguh percaya bahwa permohonan atau doa yang disampaikan oleh Bunda Maria akan dikabulkan, sebagaimana terjadi di Kana yang di Galilea pada tempo dulu itu sahabatku. Maria sungguh mengenal dan dekat dengan Yesus sehingga permohonannya dikabulkan. Semoga kita semua pun
memiliki kedekatan dengan Yesus yang setia, melaksanakan perintahnya, sehingga banyak orang bersuka cita karena kasih dan kebaikan Tuhan, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada putramu, sehingga kami pun semakin akrab dan setia kepadanya. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.